dengan kabupaten kota serta pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi ini juga memang dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh khususnya dan kabupaten kota itu harus melibatkan masyarakat, dan di sini kanun ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan bencana. Baik, batasan koordinasi, Pak. Batasan koordinasi sekarang bagaimana, Pak? Ya, memang fungsi yang utama dari Badan Penanggulangan Bencana yang diatur dalam kanun tersendiri itu adalah melakukan koordinasi. Tetapi pada tahap pra bencana, koordinasi yang dilakukan itu yaitu berupa pengkajian, penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Artinya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu seminimal mungkin dapat terhindar atau mengurangi risiko terjadinya bencana. Baik, sebelum Pak Mawardi atau Pak Abdullah Saleh menjawab pertanyaan dari Pak Iwan, kita terima dulu di penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Hari lagi yang tadi terputus. Pak Hari. Pak Hari. Pak Hari ya. Ya, Pak Hari Azhar Nur. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan tadi. Ini masalah bencana alam kita tidak disahkan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, menyikapi daripada itu, bagaimana cara mengatasinya? Apakah yang membuat kanun ini diterjemahkan dengan sesuai dengan berlakunya syariat Islam di Aceh, atau hanya seperti dikatakan Pak Abdullah Saleh tadi ya, ada kejadian alam seperti Lapindo, jadi seolah-olah kita menepis daripada kehendak Allah. Ya. Jadi semestinya pemerintah Aceh juga menerapkan syariat Islam dalam membuat kanun itu sendiri. Ini kan seolah-olah kita lihat sekarang syariat Islam hanya berlaku untuk masyarakat, dan kan di kantor-kantor pemerintahan itu tidak ada nampak sedikit pun menerjemahkan syariat Islam. Bagaimana setiap kanun yang dibuat ada syariat Islam isi di dalamnya. Karena masalahnya ini kan nanti waktu diterapkan ke lapangan, yang diterapkan kepada masyarakat. Bagaimana pemerintah sendiri? Maka setiap ada bencana kita lihat ada penyerangan di sana, karena tidak ada syariat Islam yang dibuat di dalamnya. Bagaimana supaya dilaksanakan? Saya kira ini yang paling penting untuk Aceh. Apabila tidak disahkan syariat Islam, semua yang ada dibuat itu maka seolah-olah nampak tidak terkoordinasi, kacau dan sebagainya. Jadi saya harapkan kepada ahli-ahli yang membuat kanun, Pak Mawardi, Pak Jafar, bagaimana supaya ini syariat Islam ada nampak di dalam sebuah undang-undang yang kita bahasakan. Terima kasih supaya dapat ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari dan kantor syariat Islam cuma satu, Pak ya. Ya. Baik, silakan Pak Mawardi. Pak Hari ini kawan saya ini ya. Saya kira kita sepakat ya bahwa musibah itu adalah bagian daripada ketentuan Allah. Ya. Bagian daripada ketentuan Allah, dan oleh karenanya ketika kita menyikapi pun ya, tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari ajaran Allah. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa syariat Islam, apakah ada pengaruhnya? Apakah ada mempertimbangkan syariat Islam dalam pembentukan kanun ini? Saya kira jelas, malah secara eksplisit disebutkan salah satu asas dalam penanggulangan bencana yang akan berlaku di Aceh adalah azas keislaman. Ini jelas sekali ya. Kalau kita lihat Pak Hari ya, nanti bisa dilihat ini dalam pasal 2 itu azas penanggulangan bencana adalah pertama sekali adalah azas keislaman. Artinya apa? Ketika kita melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana, persoalan agama ini harus menjadi bahan pertimbangan. Misalnya kalau kemarin ketika bagaimana kita menanggulangi jenazah dan segala macam itu, tentunya akan berbeda dengan di daerah lain. Kita perlakuan jenazah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Kemudian bahwa bencana itu ketentuan Allah ya, tetapi Tuhan sendiri ya, kalau kita lihat itu kan memberikan kepada manusia ini penuh dengan tanda-tanda
yang dinamakan dengan sunnatullah. Ya. Jadi kalau diberikan ini, akibatnya ini. Pilihannya ada pada kita. Demikian juga dalam memandang bencana ini. Bencana ini kan bukan hanya untuk kita. Jadi persepsi kita terhadap bencana itu tentu akan menentukan antisipasi kita terhadap bencana yang terjadi. Ya. Baik, sebelum Pak Abdullah Saleh menanggapi ini, walaupun ini tidak tuntas Pak, ada beberapa penanya nih, ada penanya lagi Pak yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ini ada keraguan tadi Pak, ada keraguan terhadap Badan Penanggulangan Bencana Aceh ini dari sisi eselonnya, eselon 2B. Sementara yang akan mengkoordinir eselon di atas dia 2A, apakah tidak menimbulkan kegamangan ini Pak? Ini tadi ditanyakan kepada saya ya. Sebenarnya dalam kanun, tapi tidak dalam kanun ini ya, dalam kanun tentang SOTK ya, itu dikatakan bahwa yang menjadi kepala dari badan itu adalah pejabat yang akan ditunjuk oleh gubernur di bawah gubernur, yang eselonnya setara dengan 1B, ya, bukan 2B, 1B. Sedangkan pejabat lain yang ada kepala dinas dan segala macam itu adalah eselon 2A. Sengaja diberikan eselon kepadanya itu yang lebih tinggi, tujuannya adalah untuk bisa menjalankan fungsi komando ini. Fungsi koordinasi, fungsi komando, dan tidak akan ada EUF pakai EUF. Ya. Tidak ada ini enggak enak lah segala macam. Nama O enggak ada. Karena dia eselonnya 1B. Nah ini. Ya. Baik Pak Abdullah Saleh, ini porsi pemerintah nih, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bila bencana alam itu terjadi Pak? Ini porsi pemerintah, kewajiban pemerintah kepada masyarakat yang terkena musibah. Ya, sebenarnya kan tidak pada tanggung jawab pemerintah itu kan tidak pada saat terjadi bencana saja. Tetapi jauh sebelum terjadi bencana sudah dilakukan upaya-upaya dalam rangka meminimalisir atau yang preventif lah, upaya-upaya preventif supaya tidak terjadi bencana. Kalau terjadi resikonya tidak terlalu besar dampak bencana. Tetapi di sisi lain yang pada saat terjadi bencana yang tadinya juga kadangkala tidak bisa dielakkan juga terjadi. Lalu kemudian ya namanya sudah takdir tadi. Ketentuan Tuhan. Jadi setelah usaha kita lakukan sedemikian rupa, kita juga tidak bisa mengelak musibah juga, itulah takdir namanya kan. Jadi dalam kondisi yang seperti ini pemerintah juga yang pertama sekali upaya-upaya yang dilakukan itu yang pertama adalah penanggulangan secara kemanusiaannya. Jadi kalau ada orang yang terluka akibat bencana ini kan segera diobati lah, di penanganan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Lalu kemudian kalau ada yang sampai meninggal dunia, ini kan ada proses tajhis mayat itu ada prosesi sampai dikebumikan lah. Lalu kemudian juga kalau ada misalnya yang kelaparan, ini kan juga perlu pengadaan kebutuhan makanan pokok. Jadi kemudian juga sampai kepada kebutuhan tempat tinggal sementara lah, itu seperti barak-barak lah, atau tenda, diawali dengan mungkin tenda pada awalnya, kemudian juga ada rumah tinggal sementara, kemudian juga ada rumah tempat tinggal yang pada tahap rehab rekon. Jadi ini juga tahap-tahapan. Kemudian pada pemulihan ekonomi, sosial ekonomi masyarakat. Ini juga tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan bila terjadi bencana. Kemudian masyarakat pun punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab. Jadi tidak hanya pemerintah, tidak hanya kewajiban menerima bantuan saja, tetapi juga masyarakat juga punya tanggung jawab kolektif untuk mengembalikan kondisi sosial tadi yang jadi pada saat terjadi bencana hingga kembali kepada masyarakat normal kembali tadi. Pak Mawardi, ini kan ada aturan Pak ya, aturan dari Kanun Penanggulangan Bencana, ada porsi pemerintah yang harus diemban bila terjadi bencana, ini loh kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau saat terjadi bencana itu ada kekisruhan atau keterlambatan penanggulangan bencana atau keterlambatan action lah kita katakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini
ada sanksi tidak Pak, ataupun ada ruang tidak dari masyarakat ini untuk menuntut pemerintah pada waktu-waktu ke depan ini Pak? Saya kira begini ya. Yang pertama, kalau pemerintah lalai dalam menjalankan tugasnya, ini yang pertama pejabatnya. Ya. Pejabatnya itu dari segi kondite dia sudah turun. Dan kita juga tahu bahwa pelaksanaan pemerintahan itu kan ada pengawasan oleh DPR, ya kan, eksekutif, lalu kemudian diperiksa oleh inspektorat dan segala macam. Yang pertama sekali, ketika institusi ini tidak bergerak karena pejabatnya ada ini, aparat pengawasnya yang pertama harus segera bertindak. Aparat pengawas itu yang dalam hal ini adalah DPR. Masuk DPR. Nah, termasuk DPR ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana seandainya ya karena pejabat, kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu, lalu kemudian masyarakat menderita kerugian. Ya. Ya. Saya kira masyarakat berhak, Ya. berhak untuk melakukan gugatan-gugatan sehingga kerugiannya itu harus dibayar kan? Ya. Kalau memang terjadi kelalaian pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini si pejabat itu pemerintah secara institusi dia harus bertanggung jawab. Kemudian pelaksana atau pejabat ya secara ini pun dia harus menjadi bertanggung jawab terhadap kewajiban yang tidak dilaksanakan, sehingga bisa saja pemerintah dianggap oleh DPR nanti tidak melaksanakan tugas dengan baik. Memang tidak ada sanksi pidana ya. Tidak bisa misalnya ketika dia ini lalu kita ambil dia dibawa ke pengadilan ya, karena tidak ada sanksi pidana seperti itu ya. Tapi gugatan perdata Gugatan perdata dimungkinkan. dimungkinkan. Jadi kalau akibat dia tidak bertindak, orang dirugikan, ya silakan menggugat ke pengadilan kan. Jangankan ini kan, kalau pemerintah misalnya di jalan berlobang, timbul bencana, terpelosok orang dalam lubang, sudah lama tidak ditutup misalnya kan, masyarakat yang korban akibat ada galian atau jalan yang berlobang tadi bisa menggugat secara perdata. Gugat pemerintah secara perdata dianggap pemerintah lalai tadi. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang Pak Abdullah Saleh, ini sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana mekanisme untuk menggugat itu. Ya itu saya pikir juga yang terkait ini juga menjadi persoalan Pak Jafar juga. Ada semacam penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar hukum, mengetahui hak-haknya. Kemudian juga bukan hanya pada masyarakat mengetahui haknya, tetapi juga pemerintah juga lebih sadar akan kewajibannya kan. Jadi sehingga tidak ada persoalan-persoalan yang menjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi kaitan dengan persoalan bencana ini pun saya pikir juga semua pihak kita dorong pemerintah dan semua yang terkait dengan penanggulangan bencana ini bisa bekerja secara maksimal sehingga memang daerah kita ini, Aceh kita ini punya kemampuan yang handal dalam rangka penanggulangan bencana ini, sehingga masyarakat merasa puas dia keberadaan pemerintah yang mampu menjalankan fungsinya melindungi masyarakat dengan baik. Saya pikir ini kan fungsi-fungsi negara, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan ini, termasuk pada saat terjadi bencana. Baik Pak Jafar, ini sosialisasi seharusnya kan perlu Pak ya, perlu diintenskan agar semua bahagian termasuk dalam lapisan masyarakat juga dia tahu porsinya di mana. Ini bagaimana sebaiknya sosialisasi itu dilakukan Pak Jafar? Ya, baik. Saya pikir ini ada dua hal. Yang pertama adalah ke dalam itu sendiri, yaitu di